Oke, selamat pagi teman-teman. Kali ini ada presentasi dari kelompok 1 kelas 10A Fisika buat bahas tentang gejala perubahan iklim. Waktu dan tempat dipersilakan. Iya, silakan Bintoro. Oke, perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 perubahan iklim. Yang pertama ada saya sendiri Muhammad Taufan Iskandar, yang kedua ada Bintoro Natawijaya, yang ketiga ada Daniel Jekonia, yang keempat ada Kimi Agus Ramadan. Cuaca adalah terjadinya peningkatan suhu udara di muka bumi akibat semakin banyaknya gas pencemar di dalam udara. Industri-industri, pabrik-pabrik, kendaraan bermotor, dan semua sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia yang menggunakan bahan bakar bensin, solar, minyak tanah, dan batu bara menghasilkan gas berupa CO2, CO, NO2, SO2, HCN, HCI, H2S, HF, dan NH4 yang terus meningkat jumlahnya. Besarnya CO2 dan gas pencemar lain yang terakumulasi semakin hari semakin tinggi. Hal tersebut menghambat radiasi sinar matahari yang mencapai permukaan bumi. Sinar matahari sebagian dipantulkan oleh akumulasi gas-gas pencemar tersebut kembali ke angkasa, tetapi tertahan oleh gas lain yang kembali dipantulkan ke bumi yang berakibat semakin panasnya udara di permukaan bumi. Kenaikan suhu bumi ini akan berakibat lebih jauh, yaitu mencairnya es di kutub, meningkatnya permukaan air laut akibat es yang cair, terendamnya area pertanian di tepi pantai akibat naiknya air laut, dan menurunnya produksi hasil pertanian karena terendamnya area pertanian di tepi pantai. El Nino. El Nino adalah terjadinya pemanasan temperatur air laut di pantai barat Peru, Ekuador yang menyebabkan gangguan iklim secara global. El Nino datang mengganggu setiap 2 tahun sampai 7 tahun sekali. El Nino merupakan pemanasan setidaknya 0,5 Fahrenheit atau setara dengan Timur Tengah, Samudra Pasifik tropis 0,9 Samudra Pasifik. El Nino yang biasa dikenal dengan El Nino Southern Oscillation atau ENSO ini adalah bagian interaksi sistem global dari laut atmosfer ditambah fluktuasi iklim yang terjadi sebagai akibat dari sirkulasi samudra dan atmosfer. ENSO merupakan keadaan yang paling menonjol antara tahunan variabilitas cuaca dan iklim di seluruh dunia. El Nino menyebabkan pola cuaca yang menyebabkan hujan pada tempat tertentu tetapi tidak di tempat lain. Hal ini menyebabkan terjadinya kekeringan. Peristiwa ini diawali dari pemanasnya air laut di perairan Indonesia yang kemudian bergerak ke arah timur menyusuri ekuator menuju pantai barat Amerika Selatan sekitar wilayah Peru dan Ekuador. La Nina. Peristiwa La Nina merupakan kebalikan dari El Nino. La Nina berarti bayi perempuan. La Nina berawal dari melemahnya El Nino sehingga air laut yang panas di pantai Peru dan Ekuador bergerak ke arah barat dan suhu air laut di daerah itu berubah kondisi semula atau dingin sehingga upwelling muncul kembali sehingga kondisi cuaca kembali normal. La Nina juga berarti kembalinya kondisi ke keadaan normal setelahnya terjadi El Nino. Air laut panas menuju arah barat tersebut pada akhirnya sampai di Indonesia yang bertekanan dingin sehingga seluruh angin di sekitar Pasifik Selatan dan Samudra Indonesia bergerak menuju Indonesia. Angin tersebut menyebabkan hujan lebat dan banjir karena sangat banyak uap air yang dibawa. Peristiwa La Nina di Indonesia pada tahun 1955, 1970, 1973, 1975, 1995, dan 1999 terhitung sejak Indonesia merdeka 1945.
gejala iklim. 1. Curah hujan tinggi. 2. Musim kemarau yang berkepanjangan. 3. Peningkatan volume air akibat mencairnya es di kutub. 4. Terjadinya bencana alam, angin puting beliung. 5. Berkurangnya sumber air. 6. Setiap hari udara terasa panas, terutama di Jakarta. 7. Perubahan cuaca yang tidak menentu. 8. Perubahan suhu yang naik menyebabkan efek rumah kaca. 9. Banyak gelombang pasang di laut karena mencairnya gletser di Antartika. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Kalau ada yang bertanya, silakan. Baiklah, sudah selesai presentasinya kelompok 1A. Jika ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Yang mau nanya langsung nanya aja ya, bisa di chat aja juga nggak apa-apa. Oke, untuk pertanyaan pertama, ini ada dari Beryl, kelas 10A. Buat kelompok 1, pertanyaannya, apa dampak La Nina dan La Nino di Indonesia? Silakan dijawab. Ya, kelas kelompok 1A ada yang mau jawab nggak? Kalau La Nina menjadi salah satu faktor menyebabkan musim hujan di Indonesia terjadi selain angin muson. Kalau misalkan El Nino kan pemanasan tuh. Nah, biasanya menyebabkan naiknya suhu di perkotaan. Oke, balik lagi ke Beryl. Atau ada yang mau nambahin lagi kelompok apa? Kalau El Nino itu dampaknya itu pembentukan awan di Samudra Pasifik minim dan meningkatkan juga curah hujan di Indonesia. Itu tambahan gue. Oke, ada yang masih mau tambahin kelompoknya? Oke, kalau gitu balik ke yang bertanya, apakah sudah jelas? Oke, terima kasih. Yang lain, apakah ada yang masih mau bertanya nggak? Gue mau nanya dong, Cek. Oke. Gue Octavia Saputri dari kelas 10B mau nanya, ada nggak sih cara, kan tadi kan El Nino sama La Nina. Nah, ada nggak sih cara mencegah El Nino itu biar nggak apa ya? Biar nggak parah banget gitu. Ada nggak? Iya, silakan kelompok Wiro dijawab. Berarti tadi pertanyaannya gimana mencegah El Nino dan El Nina ya? Kalau El Nino kan pemanasan air di Samudra Pasifik yang dikarenakan atmosfer bumi itu tersendiri ya kan. Jadi bisa pada dasarnya dengan mengurangi polusi udara dan lain-lain itu bisa mengurangi El Nino-nya sendiri. Nah, kalau misalkan La Nina kan La Nina kebalikan dari El Nino, jadi apa ya? Oke, dari kelompok Pintor ada yang mau tambahin lagi? Paling kalau buat La Nina itu cuma membuat saluran penampungan air aja sih. Oke, balik ke yang bertanya, apakah sudah jelas? Udah, Cek. Makasih. Oke. Untuk yang lain, karena supaya banyak yang presentasi,
kita batasin aja ya, satu kelompok 2-3 pertanyaan. Supaya yang lain kedapatan bagian presentasi. Ada yang mau bertanya? Oke, kalau gitu silakan Bintoro dan teman-temannya ditutup presentasinya. Sekian presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Oke, selanjutnya aku serahin ke Baiklah, selanjutnya ada presentasi dari kelompok 1B bergantian. Apakah kelompok 1 dari kelas 10B udah siap? Perwakilannya. Iya, sebentar. Oh ya. Ini mau share screen dulu. Oke, dipersilahkan. Udah belum? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 10B ingin mempresentasikan gejala-gejala akan perubahan iklim dalam kehidupan sehari-hari. Kota kelompoknya terdiri dari saya sendiri, Harum Ramadhani, Insani Eriana, Risma Amalia, dan Irma Rahmawati. Gejala dan iklim. Iklim adalah rata-rata cuaca di mana cuaca merupakan keadaan atmosfer pada suatu saat di waktu tertentu. Iklim didefinisikan sebagai ukuran rata-rata dan variabilitas kuantitas yang relevan dari variabel tertentu, seperti temperatur, curah hujan, atau angin, pada periode waktu tertentu yang merentang dari bulanan hingga tahunan atau jutaan tahun. Iklim berubah secara terus-menerus karena interaksi antara komponen-komponennya dan faktor eksternal seperti erupsi vulkanik, variasi sinar matahari, dan faktor-faktor disebabkan oleh kegiatan manusia seperti misalnya perubahan penggunaan lahan dan penggunaan bahan bakar fosil. Hal ini bisa menyebabkan gejala. Ini bisa dilanjut dari Harum Ramadhani. Macam-macam gejalanya dan pengaruhnya adalah 1. Gejala atmosfer, 2. Gejala litosfer, 3. Gejala hidrosfer. Gejala atmosfer adalah pengaruh perubahan udara terhadap kebiasaan tingkah laku makhluk hidup. 2. Pengaruh angin laut terhadap banyaknya curah hujan dan amplitudo suhu harian. 3. Cuaca dan iklim yang berpengaruh pada vegetasi tumbuhan juga berpengaruh terhadap pola kehidupan manusia. Pengaruh gejala litosfer adanya pertemuan gunung muda, relief dan tanah yang terjal serta penuh dengan bebatuan. 3. Daerah yang berkapur biasanya banyak ditemukan di gua-gua alam. Gejala hidrosfer, banyaknya penguapan, curah hujan tinggi, intensitas dan besarnya hujan sangat berpengaruh terhadap ketinggian permukaan air tanah. Gejala biosfer, hewan yang hidup di air pada umumnya bernafas dengan insang. Di daerah padang pasir sangat jarang ditemukan hewan dan tumbuhan. 5. Gejala antroposfer, kelebihan penduduk mendorong migrasi keluar dan besarnya angka kelahiran dibanding kematian menyebabkan ledakan penduduk. Nah, ini bisa dilanjutkan oleh Insani. Gejala terkait dengan pemanasan global. Curah hujan tinggi, musim kemarau yang berkepanjangan meningkatkan volume air akibat cairnya es di kutub
berkurangnya sumber air. Satu, malaria. Malaria adalah penyakit infeksi menular yang menyebar melalui gigitan nyamuk. Penderita malaria akan mengeluhkan gejala demam dan menggigil. 2, kolera. Penyakit kolera disebabkan infeksi bakteri Vibrio cholerae. Seseorang bisa terinfeksi bakteri ini melalui saluran air seperti danau, sungai, atau sumur, sehingga biasanya sumber utama penularan bakteri ini melalui makanan yang sudah terkontaminasi bakteri kolera. 3, demam berdarah. Penyakit lain yang meningkat akibat perubahan iklim adalah demam berdarah. 4, pneumonia. Pneumonia adalah penyakit infeksi pada kantung udara dalam paru-paru atau alveoli. Menyebabnya bisa berasal dari bakteri, virus, hingga jamur. Alveoli yang terinfeksi akan mengalami pandangan dan terisi oleh dahak lendir atau cairan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum ditutup presentasi kelas 10B kelompok 1, ada yang ingin bertanya? Mau nanya dong, Dipersilahkan. amplitudo suharian itu masuknya apa dah? Di yang macam-macam gejala itu. Itu yang di gejala atmosfer, mana tuh? Itu yang kedua, pengaruh angin laut terhadap banyaknya curah hujan dan amplitudo suhu harian. Amplitudo suhu harian itu apa maksudnya? Ya, jadi pertanyaannya itu apa amplitudo suhu harian? Boleh yang kelompoknya dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan Fahmi. Amplitudo suhu harian merupakan selisih antara suhu harian tertinggi dengan besar suhu harian terendah. Jadi perbedaan suhu suatu tempat pada waktu yang berbeda. Ada yang ingin menambahkan dari kelompok 1B? Kayaknya nggak ada yang mau nambahin deh. Oke, lanjut aja kalau gitu ya. Kelompok teman-teman yang lain ada nggak yang mau nanya lagi? Kalau nggak ada, gue mau nanya dong. Jadi di gejala atmosfer kan dibilang cuaca dan iklim yang berpengaruh pada vegetasi tumbuhan. Itu vegetasi tumbuhan tuh maksudnya kayak gimana ya? Kasih. Silahkan dijawab dari 10B kelompok 1-nya. Boleh ngejawab nggak? Boleh. Jadi vegetasi merupakan bagian hidup yang tersusun dari tumbuhan yang menempati suatu ekosistem atau dalam area yang lebih sempit. Relung ekologis beraneka tipe hutan, kebun padang rumput, dan tundra merupakan contoh kayak ekologi itu. Ngerti nggak? Oke, ngerti. Kasih. Baik, terima kasih. Ada yang ingin menambahkan? Kalau udah selesai semuanya, akan ditutup ya presentasi kelompok 1 dari kelas 10B. Silahkan ditutup dari kelompoknya. Ya, silakan ditutup, Nisha. Ya, benar.
Oke, terima kasih. Ya, habisnya ada dari kelompok 2. Kelompok 2 dari A sama B udah siap belum? Ayo 2A ke 2B. 10B dulu ya? 10A dulu, 10A. 10A atau 10B dulu nih? Bentar, gue cek dulu. Bentar yang dari dikirim si Alicia. 10B ya? 10B duluan. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, udah siap. Kelompok 2 nih siapa? Kelas 10B. Silahkan MC. Untuk yang kelompok 2, kelas 10A silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2 ingin mempresentasikan penyebab perubahan iklim. Sebelumnya nama-nama anggotanya yaitu Arya Satya Pragata Haskar, yang kedua saya sendiri, yang ketiga adalah Muhammad Fahmi Febrian, yang keempat adalah Raffi Saifullah, dan yang kelima adalah Safa Safira. Pengertian perubahan iklim. Perubahan iklim adalah perubahan signifikan kepada iklim, suhu udara, dan curah hujan mulai dari dasawarsa sampai jutaan tahun. Perubahan iklim terjadi karena beberapa hal. Pertama, efek rumah kaca. 2, pemanasan global. 3, kerusakan lapisan ozon. 4, kerusakan fungsi hutan. Dan Penyebab perubahan iklim. Penyebab peningkatan gas rumah kaca. Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca tersebut disebabkan oleh berbagai kegiatan manusia seperti emisi bahan bakar fosil, perubahan fungsi lahan, limbah, dan kegiatan industri. Peningkatan emisi. Dari peningkatan emisi yang diakibatkan oleh ulah manusia, misalnya saja pada pembakaran minyak, batu bara, dan gas yang akan menghasilkan nitrogen oksida dan karbon dioksida. Hal ini juga disebabkan oleh deforestasi atau penebangan hutan. Penyebab orbit bumi. Orbit bumi yang mengalami perubahan dalam 800.000 tahun terakhir terdapat siklus alami dalam iklim bumi di antara zaman es serta periode interglasial yang lebih sangat usai zaman es terakhir di 20.000 tahun yang lalu. Suhu global kemudian naik rata-rata sekitar 3-8 Celcius dalam kurun waktu 10.000 tahun terakhir. Menurunnya kualitas air. Terlalu tingginya curah hujan akan mengakibatkan menurunnya kualitas sumber air. Selain itu, kenaikan suhu juga mengakibatkan kadar kalori pada air bersih juga meningkat. Terima kasih. Ada yang mau nanya? Silakan yang mau nanya. Nanya apa? Gue nggak nanya gue. Mau tanya dong. Tadi kan ada peningkatan emisi. Nah, gimana sih emisi global itu bisa berubah?
Ya, kelompok yang presentasi silakan dijawab. Gimana emisinya bisa berubah, ya kan? Ya, saya yang jawab ya. Sejak tahun 1850-an, ketika revolusi industri mengumpulkan uap, emisi perangkap panas global telah meningkat dari yang semula kurang dari 1 gigaton, yaitu 865 megaton atau 1,9 triliun ton menjadi 46,6 gigaton di tahun 2015 atau setiap detiknya sekitar 1,4 juta kilogram atau 3 juta ton. Walaupun emisi global telah mulai stabil dalam 3 tahun terakhir dan beberapa penghasil emisi tertinggi telah mengurangi emisinya, kita tidak punya banyak waktu. Kita perlu dengan cepat mengurangi emisi total global untuk mendapatkan kesempatan membatasi pemanasan dengan baik. Oke, makasih. Oke, ada yang lagi mau tanya? Satu pertanyaan lagi. Mau nanya dong, Silakan. contoh dari gas rumah kaca apa aja? Saya aja yang jawab. Gas-gas rumah kaca itu kayak karbon dioksida, nitrogen dioksida, metana, freon, terus CFC, dan lain sebagainya. Oke, makasih. Udah kan ya, nggak ada yang bertanya lagi. Apa ada yang masih? Yap. Untuk sekarang udah pertanyaan dulu aja buat supaya semuanya bisa presentasi. Ya udah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Silakan ya dilanjutin. Baiklah, sudah ditutup ya tadi? Dah. Selanjutnya presentasi dari kelompok sebenarnya harusnya kelompok 210B, tapi karena berhalangan jadi digantikan dengan kelompok 310A. Dipersilahkan. Ya, silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang dampak atas perubahan iklim. Dampak apa saja sih? Kondisi ini merupakan dampak dari perubahan iklim yang terjadi di bumi. Selain suhu yang meningkat, apalagi dampak perubahan iklim pada hidup kita. 1. Harga pangan meningkat. Untuk beberapa dekade mendatang, para pakar memprediksi hasil tanaman pangan mulai dari jagung hingga gandum, beras hingga kapas akan menurun hingga 30%. Hasil yang menurun ini berujung pada peningkatan harga pangan, sebab akan ada proses penyimpanan dan transportasi pangan yang membutuhkan air dan energi lebih. 2. Siklus yang tidak sehat. Meningkatnya suhu ditambah dengan populasi global akan mencuatkan permintaan energi. Ini akhirnya berujung pada produksi emisi yang menyebabkan perubahan iklim dan ironisnya hujan diproyeksikan akan menurun sebanyak 40% di beberapa lokasi. Tiga, rusaknya infrastruktur. Perubahan iklim memicu lebih banyak cuaca ekstrim yang menghasilkan bencana. Februari 2013, hujan dalam intensitas tinggi menyebabkan banjir besar. Ibu kota Indonesia ini lumpuh ketika nyaris semua titik jalannya terendam banjir, termasuk pusat pemerintahannya di Jakarta Pusat. Jalan dan bus transportasi umum yang merupakan infrastruktur penting bagi warga Jakarta tidak lagi berfungsi. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebut 15.423 jiwa harus mengungsi. Daerah yang terendam meliputi 720 RT, 309 RW, 79 kelurahan, dan 31 kecamatan.
4. Berkurangnya sumber air. Membludaknya jumlah penduduk menyebabkan tingginya permintaan air. Ini menimbulkan penyedotan besar-besaran terhadap sumber air yang ada. Khusus untuk Jakarta, naiknya muka air laut dapat membuat batas antara air tanah dan air laut semakin jauh ke daratan, sehingga mencemari lebih banyak sumber air minum. 5. Meningkatnya penyakit pernapasan. Perubahan iklim juga menyebabkan polusi udara yang akhirnya menurunkan fungsi dari paru-paru. Di kota besar seperti New York City, Amerika Serikat, kasus asma akan meningkat sebanyak 10%. 6. Bencana hidrologi. Bencana alam hasil dari perubahan iklim meningkatkan badai dan cuaca ekstrim. Hanya beberapa kota di dunia yang mempunyai sistem penanggulangan yang cukup baik untuk bencana-bencana tersebut. Baiklah, sebelum ditutup presentasinya, ada yang ingin bertanya? Tanya dong. Tadi kan disebutkan ada beberapa negara yang bisa menanggulangi sistem bencana hidrologi. Nah, itu contohnya gimana ya? Bentar, ini belum selesai. Mau baca yang terakhir dulu. Oh, oke. The great threat to your plan is to believe that or someone else will save it first. Terima kasih, sekian penutupan dari kelompok 3, 10A. Silakan pertanyaan jawabnya. Tanya dong. Jadi kan katanya ada beberapa negara yang bisa menanggulangi bencana hidrologi. Nah, itu sistemnya gimana ya? Kayak contohnya gimana buat nanggulangin? Silakan dijawab. Silahkan dijawab. Bencana hidrologi itu kan ada kayak dari alamnya ya. Cara kita mencegahnya itu dengan cara menjaga lingkungan sekitar kita untuk tetap kondusif. Gitu. Itu dari aku sih jawabannya. Ada yang ingin menambahkan dari kelompoknya? Oke, kalau gitu untuk jawabannya sampai situ, apakah sudah dimengerti, Bintoro? Udah, masih. Yang lain ada yang mau tanya nggak? Oke, pertanyaan dari Beryl, gue bacanya. Apakah di Indonesia sudah ada sistem penanggulangan bencana hidrologi? Udah ada, berarti jawabnya ada atau tidak? Untuk upayanya udah ada, cuma belum maksimal. Soalnya masih ada yang kurang mau bekerja sama untuk menjaga lingkungan sekitar itu. Baiklah, tadi yang nanya Beryl, apakah sudah mengerti? Ada lembaga juga, yaitu Lembaga Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ada yang ingin menambahkan lagi? Kalau nggak ada, dilanjut ya. Tadi Beryl udah mengerti? Udah. Berarti sekarang tinggal ditutup aja sama kelompok yang tadi. Siapa yang tutup? Sekian dari presentasi dari kelompok 3. Ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kelompok 3.
dari 10A dan kelompok 1 dari yang lainnya, kelompok 2 dari masing-masing kelas sudah mempresentasikan. Hasilnya sangat bermanfaat untuk kita. Tunggu. Ayo udah mau ditutup sama Yehuda. Maksudnya gue presentasi nggak? Katanya sampai 745 ya? Oke, bentar gue pause dulu ya, tanya Bu Rizka. Oke, teman-teman, untuk presentasi hari ini kita udah bahas tadi gejala perubahan iklim dari kelompok 1, 10A dan 10B. Terus ada juga penyebab perubahan iklim dari kelas 10A dan kelas 10B-nya tadi nggak bisa soalnya belum siap. Terus tadi ada dampak perubahan iklim. Untuk itu karena waktu sudah menunjukkan 751, akan aku tutup untuk presentasi hari ini. Sekian, terima kasih partisipasi dalam presentasi hari ini. Terima kasih. Untuk itu ini langsung gue end aja ya buat di ekspor videonya. Jam 8 nanti langsung join Zoom-nya lagi aja. Oke, makasih, Dek. Oke, see semuanya.